Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas cara setting bridge, fungsi, dan cara penerapan di dalam hotspot. Sekaligus nanti kita akan membandingkan metode bridge dan router di sebuah mikrotik. Metode bridge ini merupakan teknik penggabungan interface atau port-port di mikrotik yang berbeda agar mendapatkan satu segmen IP yang sama. Untuk lebih jelasnya kita lihat skemanya. Pada gambar ini kita gunakan metode bridge ya, di mana Ether 2 dan Ether 3 kita gabungkan dalam segmen IP yang sama. Contoh, kita buat IP-nya 192.168.10.1/24. Maka klien yang terhubung di Ether 2 dan Ether 3 akan mendapatkan segmen IP yang sama. Berbeda jika kita menggunakan routing. Saya beri contohnya lagi. Jika kita menghubungkan komputer di Ether 2 dan Ether 3 tanpa menggunakan bridge, maka IP yang didapat jelas berbeda. Untuk penerapan bridge ini kita bisa gunakan konfigurasi hotspot seperti usaha voucher hotspot atau RT/RW-NET. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak videonya. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi bridge di mikrotiknya. Kita login dulu ke Winbox. Sebelum kita konfigurasi, kita buka dulu menu interface. Nah, di sini ada 4 buah port ya. Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Ether 1 ini yang terhubung langsung ke modem atau ISP. Kemudian Ether 2 dan Ether 3 inilah yang nanti kita gabungkan dengan bridge. Tujuannya adalah agar mendapatkan segmen IP yang sama. Ether 4-nya saya sambungkan ke switch hub. Posisi komputer ini ya berada di Ether 4. Oke, selanjutnya sekarang kita membuat bridge-nya. Kita buka menu bridge. Di tab bridge kita tambahkan, untuk namanya bebas ya. Contoh saya buat bridge 1 hotspot. Passwordnya kalau belum di checklist, kita checklist dulu, lalu klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita ke tab port, klik plus. Di parameter interface-nya di sini ya, kita menggabungkan Ether mana saja yang kita ingin gabungkan. Kita akan gabungkan Ether 2 dan Ether 3. Yang pertama kita pilih Ether 2 dulu. Di bridge-nya kita pilih bridge 1 hotspot yang tadi kita buat ya. Klik apply, lalu oke. Kemudian kita buat lagi untuk Ether 3-nya. Klik plus. Interface-nya kita pilih Ether 3. Bridge-nya bridge 1 hotspot. Klik apply, lalu oke. Oke, sudah selesai. Kita menggabungkan dua Ether menjadi satu. Selanjutnya langkah berikutnya kita ke IP address. Klik IP, lalu pilih address. Ini Ether 2 masih settingan bekas kemarin ya. Kita hapus dulu biar kita tidak bingung. Nanti kita buat baru saja. Dan ini Ether 4 kita biarkan saja karena kita tidak menggabungkan Ether 4 dengan bridge. Kita hanya menggabungkan Ether 2 dan Ether 3 saja. Klik tanda plus. Kita isi IP-nya 192.168.10.1/subnettingnya 24. Interface-nya kita pilih bridge 1 hotspot. Klik apply, lalu oke.
Kita sudah memberikan IP pada bridge-nya ya. Selanjutnya kita setting DHCP servernya. Buka menu IP lagi, pilih DHCP server. Ini kita hapus saja bekas settingan video kemarin ya. Kita buat dari awal saja. Kita klik DHCP setup, interface-nya, pilih bridge 1 hotspot. IP address sudah benar ya. Klik next. Klik next. Klik next lagi. DNS servernya kita pakai DNS Google saja. Tambahkan untuk secondary-nya 8.8.4.4. Oke, klik next. Klik next lagi. Oke, sudah berhasil ya. Sampai di sini sudah selesai. Selanjutnya, jika kalian ingin men-setting hotspotnya, kalian tinggal pilih interface-nya menjadi bridge ya, bukan Ether 2 atau Ether 3 lagi. Klik apply, oke. Oke, begitu ya. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah untuk penggunaan hotspot seperti voucher, RT/RW, saran saya menggunakan bridge ya. Mengapa menggunakan bridge? Oke, saya beri contoh. Misalnya sebuah mikrotik sudah kita setting bridge-nya dengan IP 192.168.10.1/24. Kemudian kita sambungkan ke access point di port bridge ya. Maka access point tersebut kita setting menggunakan bridge juga. Jika tidak menggunakan bridge, maka access point atau router itu tidak dapat membatasi pengguna. Contoh, jika ada satu kode voucher hotspot, maka kode voucher tersebut bisa dipakai untuk bersama-sama. Jadi kita harus setting mikrotiknya menggunakan bridge, dan access point-nya juga kita menggunakan bridge, bukan routing ya. Oke ya. Kita lihat dulu interface-nya. Di Ether 2-nya statusnya RS ya, atau running slave, artinya di Ether 2 ini bridge-nya sudah berfungsi. Baiklah, sekarang kita tes. Kita sambungkan ke access point untuk kita cek IP-nya. Kita sambungkan dulu access point-nya. Di minggu lalu kita sudah buat hotspot ya, jadi kita diminta untuk login. Sambungkan dulu ke hotspotnya. Oke, sudah terhubung. Kita cek IP-nya. Ini ya IP-nya, tidak sesuai IP yang kita setting di bridge mikrotik. Harusnya IP-nya 192.168.10 sekian. Kenapa demikian? Karena access point masih menggunakan metode routing ya, belum kita rubah menjadi bridge. Jadi IP address-nya masih dikendalikan oleh si router. Nah, sekarang kita akan rubah access point-nya menggunakan bridge. Sekarang kita setting routernya. Ketik 192.168.0.1. Ini IP router ya. Router yang saya pakai D-Link DIR 612. Kita login dulu ya. Sekarang kita setting routernya. Kita ke tab setup, kita klik local network. IP address LAN kita ganti menjadi 192.168.0.2. Kemudian DHCP servernya kita nonaktifkan.
Jadi DHCP server ini nanti diberikan dari MikroTik. Klik apply change. Setelah kita reboot, kita pindahkan dari port 1 ke port LAN. Seperti ini ya, dari port 1 ke port LAN. Jadi port 1 ini sudah tidak dipakai lagi. Selanjutnya kita cek IP-nya lagi. Oke, IP-nya sudah sesuai ya, yang kita buat di MikroTik tadi. Jadi sekarang MikroTiknya sudah mempunyai kendali untuk routernya. Sekarang kita sudah bisa mengatur manajemen klien, membatasi trafik pengguna, dan lain-lain. Oke ya, saya rasa cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.